Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah-tengah persekutuan kebaktian kepada hari ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara-saudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat kudus, siapa yang memanggilkan? Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan dimulai. Saudara-saudara, marilah dengan penuh sukacita kita memuji dan menyerukan kebaikan Tuhan, sebagaimana disaksikan dalam Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca secara berbalasan sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut kepada Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tanpa Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir damai, mengalir memenuhi hidupku. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengar hukum Tuhan sebagai hukum kehidupan yang mengatur dan mengarahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bahasa kasih. Bahasa kasihku, ada
Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita melalui nyanyian pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, barang siapa yang dengan sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan dan mau meninggalkan jalan hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dari Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang luar biasa bagi kita.
Ya Allah yang tunggal, datanglah dalam hati kami, baharulah hidup kami, terangi kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan keimanan yang kami akan baca. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh jemaat yang sudah dengar. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 dengan judul Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bernama Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini Gereja Toraja Mamasa genap berusia 78 tahun, suatu umur yang tidak lagi muda. Dalam rangka memenuhi panggilannya di tengah-tengah dunia ini, maka Gereja Toraja Mamasa telah merumuskan misi dan misinya yang ditetapkan pada tahun 2016 dalam sidang Majelis Sinode Am di Mamasa, yang kemudian direvisi atau disederhanakan dalam sidang Majelis Sinode Am tahun 2021 di Makassar. Isinya Gereja Toraja Mamasa itu begini, singkat saja. Terwujudnya Gereja Toraja Mamasa yang utuh, mandiri, dan misioner. Terwujudnya Gereja Toraja Mamasa yang utuh, mandiri, dan misioner. Tiap hari Minggu itu ditayangkan di layar. Misinya juga hanya ditambah di depan, yaitu mewujudkan Gereja Toraja Mamasa yang utuh dan misioner. Jadi misi itu kita berupaya untuk mewujudkan GTM yang utuh, yang mandiri, dan misioner. Mestinya visi dan misi ini dihafal oleh seluruh warga Gereja Toraja Mamasa, dan kita berupaya untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai visi tahun 2046,
tahun 2046 kita berharap GTN itu sudah mandiri dan misioner. Maka setiap program-program yang dirumuskan, baik pada lingkup jemaat, klasis, dan sinode gereja pada masa, haruslah merupakan breakdown atau jabaran dari visi dan misi. Salah satu sarana untuk mencapai visi itu ialah melalui kerangka khotbah seragam. Pada bulan Juni ini, tepat ulang tahun gereja pada masa, tema bulanan yakni hidup kudus dan diutus untuk menyaksikan kasih karunia Allah dalam hidup sehari-hari, yang kemudian di-breakdown lagi atau dijabarkan lagi dalam tema mingguan dan tema minggu hari ini. Sedikit saya revisi dari apa yang sudah dibuat oleh Badan Pekerja Majelis Sinode, yakni melayani dengan sepenuh hati sebagai respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Melayani dengan sepenuh hati sebagai respon atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada hari ini hanya 3 ayat. Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Perikop ini diawali dengan kata tidak lama sesudah itu. Itu berarti bahwa dia merupakan kaitan langsung dengan peristiwa sebelumnya. Apa peristiwa sebelumnya itu? Kita baca dalam pasalnya yang ke-7. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Siapa perempuan berdosa tidak begitu jelas, tapi kemungkinan salah satu di antara perempuan yang kemudian menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat ini kita akan coba perhatikan dan menghayatinya dengan 3 subpokok bagian. Yakni pertama, pelayanan Yesus tidak berdiam atau tidak tinggal di satu tempat saja. Ayat 1a dari bacaan kita. Jadi Yesus itu tidak sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya yang hanya berada di satu tempat. Tetapi pelayanan Yesus itu dia berkeliling. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Artinya dia tidak pernah tinggal di satu tempat. Ia mau supaya kerajaan Allah yang menjadi fokus dari pemberitaannya itu dikenal atau diketahui oleh sebanyak mungkin orang. Tidak hanya pada orang-orang tertentu saja. Ia pergi dan pergi. Dia tidak hanya di kota, tetapi juga pergi ke desa-desa. Juga tidak hanya di desa, tetapi pergi ke kota untuk memperkenalkan kerajaan Allah pada seluruh manusia yang bisa ditemui pada saat itu. Salah satu kealpaan gereja, terutama gereja terjemaah masa akhir-akhir ini ialah
terlalu banyak fokus pada dirinya sendiri. Kita terlalu banyak berfokus pada internal urusan kita. Coba perhatikan kegiatan-kegiatan kita itu 99% itu adalah internal warga jemaat ini. Hampir tidak ada kegiatan kita yang pergi keluar. Padahal Yesus telah memberi contoh dan teladan. Bahkan Yesus sudah memerintahkan dalam Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid. Dan cuma jemaat Pusage yang seperti itu. Jemaat-jemaat gereja Perdamaian Masa pada umumnya masih fokus pada diri sendiri. Bahkan internal gereja Perdamaian Masa juga hampir tidak ada kepedulian satu terhadap yang lain. Gereja, jemaat, pendeta masih sangat kuat nuansa seperti itu di gereja Perdamaian Masa. Padahal salah satu visi kita ialah kita menjadi utuh sebagai gereja Perdamaian Masa. Utuh untuk apa? Untuk bersaksi keluar dari tembok-tembok gedung gereja. Yang kedua, Yesus membawa para murid. Yesus tidak mengajar para murid itu dalam suatu ruangan rahasia, di tempat rahasia. Dia juga tidak mengindoktrinasi mereka di tempat khusus, tetapi dibawa terlibat langsung dalam kehidupan pelayanan. Kira-kira prinsip inilah yang menginspirasi yang sekolah vokasi SMK, link and match, ketersambungan antara teori dan praktik. Cuman minta maaf, dunia kerja kita di Indonesia ini kadang-kadang tidak mempercayai lulusan SMA, karena masih kadang-kadang butuh pengalaman kerja, butuh kursus A, B, C, D. Mestinya tidak lagi. Kesalahan di mana? Lulus dari sekolah-sekolah dan perguruan tinggi masih harus disertifikasi. Ini karena tidak terjadi link and match, tidak tersambung antara teori dan praktik. Dunia kerja butuh A, dunia pendidikan mengajarkan B. Kira-kira begitu. Yesus membawa para murid supaya dia lihat langsung. Ini loh pelayanan itu. Ini masalah masyarakat kita. Berkali-kali para murid itu diuji secara langsung. Sesudah para murid itu diajar, lalu menjelang malam, Yesus bicara kepada Filipus, kamu harus memberi makan kepada orang ini. Mereka menjadi kebingungan. Apa yang kita bisa buat dengan 5.000 orang laki-laki saja? Tapi ini harus, kata Yesus, harus kamu memberi makan. Artinya mereka harus mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Para murid ini dilatih secara luar biasa. Saya pernah mendengar khotbah begini. Jangan meremehkan para murid Yesus sebagai orang bodoh. Memang mereka latar belakangnya adalah seorang nelayan yang tidak berpendidikan. Tetapi setelah bersama-sama dengan Yesus, mereka itu lulusan akademi dan lulus di bawah bimbingan seorang mahaguru, bukan profesor, mahaguru.
yaitu Yesus sendiri. Karena itu selama 3 tahun mereka berguru dan berpraktik, maka mereka adalah lulusan yang punya pengetahuan luas, punya pemahaman yang memadai, tetapi juga punya keterampilan yang dapat diandalkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal ini juga mau menekankan bahwa seorang murid Yesus tidak boleh hanya asal bicara, atau tidak cukup hanya pandai berbicara. Banyak orang yang hebat berbicara, tetapi eksekusinya itu minim. Banyak orang hebat berteori, tetapi eksekusinya itu minim. Saya teringat kalau saya hadir di sidang-sidang gereja Raja Mamasa, bulan-bulan depan itu saya akan hadir lagi sidang majelis sinode tahunan. Banyak sekali orang hebat. Orang GTM itu banyak sekali jago bicara, jago wawasan, argumentasi kelas dewa, tetapi eksekusinya menurut pantauan saya dan wawancara dengan beberapa pejabat gereja, katanya program-program yang dicanangkan dengan bahasa yang luar biasa itu hanya sekitar 30-40% yang dilakukan dengan biaya yang sangat mahal. Kebetulan saya sudah mencatat, mencoba menyelidiki, ternyata biaya persidangan gereja Raja Mamasa dari lingkup jemaat sampai sinode itu sekitar 4-5 miliar tiap tahun. Kita kaget kalau dengar biaya yang besar begitu. Yesus sudah mengingatkan kita bahwa link and match antara teori dan praktik itu harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ini yang terakhir, tapi agak panjang ini. Perempuan dan perannya dalam pelayanan Yesus. Dalam bacaan ini hanya disebutkan 3 nama: Maria Magdalena, Yohana, dan Susana. Minta maaf, kebetulan 3 nama ini ada di jemaat ini. Tapi bukan hanya mereka itu, disebutkan ada banyak lagi perempuan. Saya menyampaikan catatan pinggir sedikit dalam perjalanan gereja kita, gereja Raja Mamasa. Salah satu yang cukup lama diperdebatkan tahun 80-an sampai 90-an ialah keterlibatan perempuan sebagai pejabat gereja. Saya mendapat informasi dari Belanda, CGK itu sekarang pecah karena baru beberapa tahun terakhir ada jemaat yang mengangkat perempuan sebagai penatua dan diaken. Gereja Raja Mamasa memutuskan untuk menerima perempuan sebagai pejabat gereja tahun 1982. 10 tahun kemudian barulah diurapi pendeta perempuan yang pertama. Cuma memang harus diakui bahwa kecepatannya itu luar biasa, karena saat ini pendeta perempuan itu sudah sama banyaknya dengan pendeta laki-laki. Bahkan perkiraan saya 2 tahun ke depan laki-laki makin jauh ditinggalkan oleh perempuan. Bacaan ini mau mengingatkan kita bahwa peran perempuan dalam pelayanan Yesus itu bukan kaleng-kaleng. Peran dan pelayanan perempuan itu bukan subordinat, bukan pelengkap penderita, tetapi peran perempuan itu sangatlah
melibatkan Yesus. Yesus melibatkan para perempuan dalam pelayanan. Menurut catatan dalam bacaan ini bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sudah disembuhkan dari pengaruh roh jahat dan berbagai penyakit. Kalau kita memperhatikan dalam seluruh kitab Injil, konsistensi dan komitmen perempuan itu tinggi sekali dibandingkan dengan laki-laki. Kira-kira hanya 90% berbanding 40%. Kelihatan laki-laki itu sangat inkonsisten. Coba perhatikan Petrus yang selalu berkoar-koar, tetapi dialah yang pertama mengkhianati atau menyangkal Yesus. Yudas baru tergoda dengan 30 dinar. Dia sudah meninggalkan dan jual Yesus. Kalau kita perhatikan, pada saat Yesus ditangkap, laki-laki itu semua kabur. Ya, tidak ada lagi kelihatan laki-laki. Yang tinggal bersama Yesus para perempuan, yang menangis pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan bukan laki-laki. Katanya laki-laki memang tidak boleh menangis. Siapa bilang? Para perempuan itulah yang menangisi Yesus. Para perempuan pula lah yang bersama Yusuf Arimatea yang menguburkan Yesus. Dan para perempuan pula yang menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Bukan laki-laki. Yohanes dan Petrus sudah diberitahu bahwa Tuhan sudah bangkit. Dia datang dan lihat, tetapi kemudian dia pulang. Maria Magdalena masih tinggal di kubur. Dan karena itu Yesus datang menyapanya. Mengapa engkau menangis? Konsistensi dan kesetiaan perempuan itu tidak diragukan sebagai yang terakhir dari bacaan kita dikatakan bahwa mereka itu melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaannya sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaannya sendiri. Salah satu yang saya amati agak parah di seluruh gereja Perjamuan sekarang, orang yang mau mempersembahkan materinya untuk pelayanan Yesus itu rada-rada kecil. Bahkan tidak dapat disangkal bahwa masih ada saja jemaat-jemaat di mana ada paham bahwa menjadi pejabat gereja itu haruslah dapat imbalan. Sekitar 40% jemaat-jemaat yang memahami seperti itu dalam perjalanan saya. Mereka ini melayani rombongan Yesus dengan harta kekayaan mereka sendiri. Di mana-mana saya mengatakan bahwa kita dipanggil memberitakan firman Allah, bukan cuma mulut kita, bukan cuma pikiran kita, tetapi harta pemberian Tuhan juga dipanggil untuk terlibat dalam pekerjaan dan pemberitaan firman di tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita belajar dari firman pada saat ini, mengerahkan seluruh kemampuan kita, tetapi juga harta yang diberikan oleh Tuhan. Janganlah kita simpan-simpan, jangan kita tanggung-tanggung untuk memberikan,
mensupport pemberitaan firman Tuhan, sering saya katakan, pada saat kita hitung-hitungan dengan Tuhan, jangan sampai Tuhan hitung-hitungan juga dengan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Kita menghayati dan merenungkan firman ini dengan saat itu sejenak. Kusiapkan hatiku. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tidak ada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan menyanyikan pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada
saat ini sedang dalam keadaan sakit, yaitu Bapak Lenny dan dari Christine yang mengalami kecelakaan tidak dirawat di pusat. Kita dukung setelah mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Manasseh. Juga kita mendukung orang-orang tua kita yang tidak bisa lagi datang ke gereja karena usia lanjut. Juga kita berdoa bersyukur bersama dengan beberapa kasih kita yang berulang tahun, yakni Pak Kondo 66 tahun, Bu Erni Julianti Madamo 39 tahun, kemudian Wilda Sari Melati Putri 23 tahun, dan Arlita Suprati 29 tahun. Mari kita, ya Tuhan yang Maha Kuasa Allah kami datang bersyukur kepadamu pada pagi menjelang siang ini, karena Tuhan telah menolong kami, memberi waktu bagi kami untuk berkumpul, beribadah dan bersekutu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu boleh kami baca dan renungkan pada saat ini, memperlihatkan kepada kami bahwa Engkau ya Tuhan tidak pernah tinggal dan selalu aktif dalam pemberitaan firman. Sekaligus mengajar kami terus aktif memberitakan firman di mana-mana, serta mengerahkan seluruh kemampuan kami, daya dan dana yang Tuhan berikan bagi kami. Juga pentingnya keterlibatan semua kita di dalam pemberitaan firman tanpa memandang latar belakang, suku dan jenis kelamin. Allah Bapa dalam surga, melalui persekutuan kami dalam kebaktian ini, kami berdoa kepadamu jemaat Tuhan di sini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, para penatua dan diaken, pengurus kategorial yang telah Tuhan pilih menjadi pelayan jemaat. Tuhan kiranya memberkati dan memberi kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka kemudian dalam memberitakan firman-Mu tidak hanya di sini, tetapi juga keluar manapun Tuhan tempatkan kami masing-masing. Allah Bapa dalam surga, berkati kami semua sebagai warga jemaat, berkati dalam keluarga kami masing-masing, berkati sebagai orang tua dan anak-anak, berkati kami sebagai suami dan istri dalam hubungan yang harmonis. Tuhan kiranya terus memelihara bersama kami. Tuhan nolong kami sebagai anak-anak, baik yang sudah bekerja, yang sementara menuntut ilmu pada berbagai jenjang pendidikan. Tuhan kiranya berkati sehingga mereka boleh mengabdi kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, menambah ilmu dan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keahlian dan menjadi keterampilan dan bakat mereka, sehingga melalui kehidupan mereka memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dalam Bapa dalam surga, secara khusus kami berdoa bagi anak-anak yang baru memulai dalam ajaran di lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan kiranya menolong mereka. Dan anak kami yang memasuki masa liburan semester, Tuhan kiranya menolong mereka bersama dengan orang tua dan saudara-saudara, baik di rumah dan juga pada saat mereka berlibur ke tempat-tempat lain. Allah Bapa dalam surga, melalui syafaat ini kami berdoa kepadamu untuk beberapa saudara kami yang dalam keadaan kelemahan. Tuhan kiranya melawat mereka sehingga pada akhirnya mereka boleh memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang total. Kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami, para orang tua kami yang sudah lansia, baik yang masih sempat datang ke ibadah maupun mereka yang tidak sempat datang dalam kebaktian ini. Tuhan telah memelihara mereka puluhan tahun, dan kami percaya Tuhan terus memelihara mereka. Meskipun kondisi fisik sudah mulai sering terganggu dan kadang-kadang Tuhan kiranya menolong mereka sehingga mereka terus setia kepadamu dalam masa-masa tua
Bapa dalam surga, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berubah. Tuhanlah yang menambahkan usia setahun. Kiranya tambahan usia menjadi kesempatan bagi mereka untuk terus bersaksi kepada Tuhan, kepada dunia, bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka. Allah Bapa dalam surga, melalui syafaat ini kami berdoa kepada gereja bermasalah. Tuhan tahu perkumpulan perangkat kepada gereja ini. Kiranya Tuhanlah yang hadir dalam hati dan dalam hidup para pejabat gereja, sehingga para hamba Tuhan benar-benar mengerjakan tugasnya hanya dengan mengandalkan Tuhan dan banyak untuk memuliakan Allah dalam kehidupan ini, sehingga gereja bermasa dapat memainkan peran yang Tuhan turunkan dan ampunkan pada lembaga ini. Kami berdoa kepadamu bangsa dan negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong para pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini bukan untuk mencari kepentingan sendiri, tetapi terutama untuk mensejahterakan seluruh masyarakat. Jika ada yang berupaya untuk memperkaya diri sendiri, kiranya Tuhan menolong mereka dengan menggagalkan, menyadarkan mereka akan tugas tanggung jawab. Secara khusus kami berdoa kepada untuk pemerintah di kabupaten ini. Tuhan kiranya menolong sehingga bupati bersama dengan jajarannya boleh bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memajukan daerah ini, bukan untuk memajukan kepentingan sendiri saja, tetapi terutama untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa. Kami berdoa kepadamu untuk situasi dunia yang sedang kacau, peperangan terjadi di mana-mana. Kami berdoa kepadamu, Tuhan bina hati para pemimpin sehingga egoisme mereka, arogansi mereka dapat ditaklukkan, sehingga mereka boleh memilih jalan damai untuk hidup bersama di tengah-tengah dunia. Allah Bapa dalam surga, sesudah kebaktian ini kami akan kembali ke dalam tugas dan kesibukan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai dan memelihara kami sepanjang minggu-minggu akan datang, sehingga kami selalu dijaga Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami angkat kepada-Mu. Ajar kami untuk selalu berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami seperti berikut. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada kejahatan. Oleh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara kita memberikan
khususnya kami datang di hadapan Allah bahwa segala keberadaan kami seperti kami yang ada saat ini. Dalam ibadah persekutuan kami telah memberikan persembahan sejuta yang asalnya daripada Engkau. Oleh karena itu berkati ya Tuhan, sehingga kami dapat memperkenankannya dalam pelayanan kasih dalam jemaat ini, bahkan di dalam tengah-tengah dunia. Berkat-Mu yang masih ada pada kami ya Tuhan, ajarlah kami selalu menggunakannya sesuai dengan kehendak kami. Inilah doa yang kami bawa kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, ialah sumber segala doa. Amin. Mati Ustaz. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah berada pada penghujung kebaktian kita pada saat ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita, ingatkan selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan PKJ 187. Kasih Tuhan berdiri. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jalanilah hidupmu, jadilah berkat bagi sesama dimanapun engkau berada dan ditempatkan oleh Tuhan. Dan sebagai jaminan bagi kami, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Majelis Ulama